kalimat uktulu. Tanya kepada orang yang beragama muslim. Jangan tanya orang oknum, orang yang gak memahami agama. Artinya apa bang? Artinya mustahil orang yang beragama Islam. Jadi yang salah bukan agamanya, tapi orang yang salah memahaminya. Orang muslim tiba-tiba ada orang Kristen, orang bukan agama Islam tiba-tiba ditembak, dibunuh. Bukan dalam kondisi perang. Dia adalah bukan orang Islam. Karena tidak memahami agama Islam dengan benar. Tapi konteks yang abang sebutkan di sini dalam kondisi perang. Nah disebut kafir harbi. Maka abang ketika abang bilang ini seakan-akan, woi orang Islam, kamu bilang membunuh ngebom nggak boleh, tapi Al-Quran kamu berbicara boleh. Tak dulu bang, abang memahami ayat yang abang baca nggak konteksnya? Seperti itu. Ya oke bang, lanjut bang. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Iya bang, silakan bang. Oke, baik. Kalau begitu tafsir Anda, itu tafsir Anda. Karena ada orang lain yang membawa ayat-ayat ini untuk melakukan peperangan, untuk melakukan jihad, untuk melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Artinya apa? Artinya kalau Anda menafsirkan seperti itu dalam peperangan, orang lain ada juga yang menafsirkan bukan dalam peperangan. Artinya itu adalah pernyataan-pernyataan yang objektif. Pernyataan-pernyataan yang subjektif. Sebentar. Nah sekarang berikan data bang. Lu aja. Baik, kita kasih contoh. Kita kasih contoh bang ya. Bahwasanya Ada suatu kejadian. Oke, ada satu kejadian. Orang tersebut meyakini seperti yang abang bicarakan. Baik. Karena ketika orang mengerti dalil tersebut, itu ada dalil khusus dari keumuman hadis umirtu an uqatilan nasma. Kalau saya jelasin ini kan gak sesuai lah saya untuk menjabarkan yang seperti ini. Artinya poinnya gini bang, abang ketika berbicara mengkanter bahwasanya umat muslim janganlah kalian bicara Bible, Injil dengan sesuatu yang kalian memang tidak pahami dengan benar. Kami katakan ini sebalik ke abang juga ketika anda berbicara tentang Al-Quran harus benar-benar paham. Saya sepakat ketika Bang Edis memang jujur ketika memahami ayat tersebut. Kami juga ngebantah, berarti Bang Edis ketika memberikan nasihat kepada orang Islam yang berbicara tentang Bible tanpa ilmu, tidak mengetahuinya, tapi berbicara sesuai nafsunya, maka Bang Edis juga harus bicara tentang agama Islam sesuai dengan saya akan tunjukkan ya bagaimana yang terjadi di lapangan berbeda dengan Anda. Oke. Ini satu peristiwa pernah terjadi, ini dipost oleh Metro TV ya. Pelaku bom bundir di Polsek Astana Anyar, Bandung diduga mengendarai sepeda motor berwarna biru. Di depan sepeda motor tersebut tertulis KUHP hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum syaiton, surat At-Taubah 29. Saya besarin. Kelihatan di sini? Di bawahnya Quran surat At-Taubah 29. Nih kelihatan logonya, logo-logo yang Islami, betul? Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau Anda mengatakan dia sesat karena tidak sesuai dengan pemahaman Anda, dia pun mengatakan Anda sesat karena tidak sesuai dengan pemahaman dia. Artinya ini masih sesuatu yang debatable. Tapi begini sekarang, begini. Pertanyaan saya, menurut Al-Quran, itu abang mengakui bahwasanya dia salah, nggak sesuai dengan pemahaman. Kak, menurut Anda, Bang, menurut Anda, seperti abang juga misalnya menyerang orang Katolik, ya sama-sama Kristen tentang pemahaman mereka dan seterusnya. Iya, makanya sekarang, bagaimana gini? Bagaimana kalau ada dua perbedaan? Bagaimana kalau ada dua? Sebentar bang, dalam beragama Islam, ya. Itu pasti ada namanya kalau disebut ucapan yang aneh, nyeleneh atau qaul syadz. Apapun itu bang, terkait nikah, kontrak, syiah. Kemudian, ini ada ucapannya. Tidak beragama tidak seperti itu bang kalau kami beragama Islam. Oke, pertanyaannya sekarang begini. Mencatut seakan-akan adanya kontradiksi. Bahwa ini Al-Quran dengan faktanya ditabrakkan dengan pemahaman orang Islam yang benar ketika bahwasanya membunuh diri itu tidak dibenarkan dan seterusnya. Baik, saya jawab. Bukan di tempat perang. Oke, baik. Begini bang, pertanyaan saya adalah kalau ada perbedaan pendapat antara Islam dan Islam, kalau ada perbedaan pendapat antara Kristen dan Katolik, maka yang harus memutus perkara tersebut adalah kitab sucinya, betul? Iya. Oke, nah sekarang kita pakai kitab suci saja, Al-Quran. Kita gunakan yang benar orang ini atau Anda. Pertanyaan saya begini, menurut Allah,
Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, disebut orang tersebut orang apa? Kafirun, zalimun, iya. Orang Aman kafir, lakum. orang Oke. zolim. Oke, pertanyaan saya, Nah. dia kan sedang memerangi nih hukum KUHP yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya tanya dulu, apakah KUHP sesuai dengan syariat Islam? Nah, dia nggak ngerti tentang siasat syar'iyah, hil syar'iyah, Bang. Jadi Sebentar ada bang, sesuatu dijawab yang simpel memang saja tidak- bang. Apakah Oke. Enggak, bukan, karena tujuannya gini, Bang. Tidak Abang boleh akan begitu bang. mengkontradiksikan. Anda berputar-putar. Coba biar kita jelas Bukan, ke sini. Abang tujuh, saya tahu main apa. Gini, sebentar saya tanya Karena dulu saya sama pernah Anda. lihat juga Coba abang bang ketika sebentar, membantah. sabar ya, sabar bang. Pertanyaan saya sederhana. Apakah hukum kita, hukum yang kita pakai, kalau korup maka penjara sekian, kalau misalnya berzina maka penjara sekian, apakah itu sesuai dengan Al-Quran? Sesuai. Sesuai. Baik, pertanyaan saya, seorang pencuri menurut Al-Quran hukumnya penjara atau potong tangan? Potong tangan. Potong tangan. Menurut hukum kita, orang yang mencuri di penjara atau potong tangan? Itu ulul amri, Bang. Makanya Aduh, abang, sebentar ya, dulu kalau bang. mau Ayo, lihat, menurut itu tidak, sebentar. tidak semua Menurut hukum kita, Bukan- sabar bang, dijawab saja dulu bang. Menurut hukum kita, orang yang mencuri korup dipotong tangan atau dipenjara? Menurut Al-Quran dipotong tangan dengan syarat tertentu ya, harus Oke, ada dipotong syarat, Bang, tangan. ketika potong Dipotong tangan, ya, Bang, tangan. ya. Jangan panjang-panjang. Tidak Bang. secara mutlak ya, Bang. Sebentar bang, jangan Oke. panjang-panjang, dipotong tangan. Menurut hukum kita tidak dipotong tangan, alias dipenjara. Berarti hukum kita bersesuaian nggak dengan hukum Allah? Kalau misal di zaman Nabi ada yang mencuri kurang dari syarat yang tertentu Dijawab dipotong saja tangan, bang, itu dipotong sesuai tangan. atau tidak? Saya balik dulu kamera saya ya, biar kita Enggak, tidak saya ngerti, berbelit-belit. Bang. Abang Mereka tujuannya ini untuk justru sebentar bang, sebentar, sabar. Saya balikan dulu layar saya ya. Saya balikan dulu. Nih. Karena saya ngerti, Bang, intinya mengkontradiksikan, mentabrakan ini Gini. loh, bahwasanya kamu ini orang Islam bertabrakan dengan pemahaman Al-Quran itu sendiri, padahal Oke. orang yang berbicara tadi Dijawab tidak simpel bang memahami ya. dengan benar. Dijawab simpel. Iya. Menurut hukum Allah, hukum yang diturunkan oleh Allah, apa hukuman bagi seorang pencuri? Kalau dalam syariat Islam itu ada rinciannya, Bang. Kalau misalnya sudah melewati nisab yang sudah ditentukan, itu tangan potong, Bang. Potong tangan, baik. Ada Ya, ayatnya. tapi Barang kadang siapa tidak yang dipotong tangan mencuri, juga. sebentar bang. Barang siapa yang mencuri, potonglah tangannya, betul? Ya. Oke, menurut hukum kita, KUHP kita, hukum kita, orang yang mencuri dipotong tangan atau dipenjara? Di penjara. Artinya hukum yang kita pakai bersesuaian nggak dengan yang diturunkan Allah? Kalau abang letterlah kontekstual itu bertabrakan, tapi dengan pemahaman Islam Bertabrakan. yang Terima benar. kasih atas pengakuan Tidak, Anda Bang. bertabrakan. Sebentar. Itu bertabrakan. pemahaman abang. Makanya Sebentar, ketika aduh, abang bilang, sabar dulu bang, sabar dulu. kalian memahami Bertabrakan, itu, bang. itu pemahaman kalian. Kenapa? Yang kami Kenapa katakan kalian seperti itu, kembali bermunafik? ke abang. Seperti Anda itu, Bang. tahu tidak? Sebenarnya saya nggak mau bantah. Mereka ini sedang memperjuangkan supaya ditegakkannya hukum Allah, supaya berdirinya syariat Islam. Itulah kenapa mereka terus menerus Abang merongrong. tahu Khawarij, Bang. Mereka Abang tahu terus Khawarij nggak, menerus Bang? merongrong Sebuah sekte Islam, supaya Bang. Indonesia berubah, bang. Mereka terus menerus merongrong supaya merubah dasar negara kita yang adalah Pancasila diubah menjadi syariat Islam. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda tidak mendukung? Abang. Sebentar, Bang. Sebentar, apakah Anda Bang. tidak Sebentar, mendukung ditegakkannya syariat Islam? Oh jelas mendukung. Ah, Tapi tidak berarti dengan Anda Bang, sama kontekstual dengan tadi, kita mereka. seakan-akan ada kontradiksi. Cuman Bang, mirip, Bang. bedanya Anda adalah munafik. Kenapa saya katakan Anda seorang Kalau munafik munafik? itu berbicara Mereka bohong. Saya sedang nggak berjuang, bohong. mereka sedang berjuang di jalan Allah Bang, untuk memperjuangkan Khawarij, tegaknya abang syariat tahu Khawarij, Islam. disifati oleh Nabi kami, hafalannya itu, Bang, hafalannya, Bang, itu di luar kepala, Bang. Malah lari ke intinya dia hafalan. ibadah, bukan, Bang. Bukan, Bang. Ada Lari orang ke Khawarij yang hafalan. pemahamannya, ilmunya. Gini saja, Tapi kenapa gini saja. dihukumi masuk neraka, Bang? Begini Karena saja. mereka menyelisih pemahaman yang Bang, benar. sebentar, Walaupun begini mereka saja. bilang, saya beragama Islam.
begini saja Nah, Bang. saya sih, Bang. abang jangan kontradiksikan sesuatu yang menurut abang itu, abang, oh ini bertabrakan dengan pemahaman Anda. Bang, Kami katakan, abang ketika bilang ke orang Islam, janganlah kalian berbicara tentang Injil, Bible, pemahaman kalian. Maka kami katakan, jilat ludah kalian, ludah Anda sendiri, ketika Anda memahami Al-Quran atau agama Islam, bersikap adillah juga dengan benar. Jangan jangan disebut kayak oknum tadi dan seterusnya tidak memahami agama Islam yang benar, Anda ambil, Anda comot. Kok oknum sih? Yang ngomong seperti itu banyak, Bang. Bang. Sebutkan, Bang. Lah. Bukan, abang jangan. Anda tahu jangan sekarang, Anda bilang tahu cuma sekarang yang lagi beberapa viral. diambil banyak. Oke, saya tanya Kenapa? sama Anda. Anda tahu tidak sekarang yang lagi viral? Apa tuh? Anda kenal Permadi Arya, Abu Janda kenal? Ya. Oke, sekarang dia mengatakan sesuatu, dia kutip tuh surat sekian ayat, karena dia nih, saya putarkan saja video dia, soalnya dia lagi sama saya nih sekarang di sini. Dia lagi sama saya nih. Kalau Anda nanti ngobrol sama dia, nanti Anda babak belur, Anda bikin nih. Dia nih ya, perhatikan. Dia membuat satu video sebentar ya, yang menanggapi video Yusuf Kala tentang bagaimana kalau membunuh, bagaimana ini. Kita putarkan saja ya, kita putarkan bagaimana Intinya poinnya gini, videonya. Bang. Sebentar Bang, biar Anda lihat. Ini kita tidak bohong Bang, kita tidak bohong nih ya, supaya Anda Intinya bersikap tonton adil sendiri. juga, Bang. Coba ya Bang ya, liatin Bang. Antara orang Islam. Liatin Bang ya, yang liatin Bang. berbicara. Simak pernyataan viral Bapak Yusuf Kala dan reaksi telak Bang Permadi Arya alias Abu Janda berikut ini. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kala di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan. Sahih. Lihat, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya sahih. Kalau saya mati pun, saya sahih. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kala mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kala tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang Saya paham, Bang. Saya paham maksudnya, Bang. Ngerti, Bang? Kalau kami dari agama Islam, ulama sendiri aja bukan dalil, Bang. atau masuk surga. Ulama ucapannya membutuhkan dalil. Sekarang mari kita buka. Kami tidak Sebentar Bang, cek dulu Bang, dicek nih. Cek dulu. Saya ngerti, Bang. Intinya kan gini. Sebentar Intinya Bang, ada dia orang dulu. Islam berbicara. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, galang ya mereka, dan seterusnya. Surat Al-Baqarah. Ya, ini dalam peperangan. Nah, mereka Ya, dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu, dan seterusnya. dalam peperangan. Surat At-Taubah ayat 5, apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui, dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kala benar. Suami sebab nuzul. Memang ada perintah untuk menewaskan. Tuh benar Pak Yusuf Kala benar. Oke, saya pahami gini, Bang. Oke, jadi seakan-akan Justru ucapan Anda orang ini tadi yang Anda adalah menolak orang Muslim. kebenaran itu. Jangankan orang, Bang, ulama saja ketika berbicara tanpa ada dalil, Anda menolak kita tidak terima kebenaran. karena Loh, ulama bukan itu dalil buktinya. tersendiri. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul Apalagi tidak? orang biasa yang mengaku beragama Islam ketika memahami kontekstual syariat Islam, karena ulama saja membutuhkan dalil. Kita tidak mau. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul tidak? Sebentar Bang, betul atau tidak ada orang-orang yang melakukan pembunuhan, pembantaian berdasarkan ayat-ayat Al-Quran? Dijawab jujur. Ada, tapi mereka bukan Islam. Mereka mengaku Islam dengan pemahaman yang salah. Bohong lagi, mereka bukan Islam, Ada, katanya Bang. bohong. Makanya kan bilang jangan salahkan manhajnya, Bang. Kenapa Maka Anda abang tidak harus memahami dengan jujur, adil, Bang? objektif juga. Jujur. Ketika abang memarahi, menasihati, mengkantor orang Muslim yang berbicara Bible tanpa pengetahuan, maka kita katakan abang juga seperti itu. Aduh, dia mau kita kasih contoh-contohnya ya. Saya kasih contoh-contohnya lagi, Bang. Kok Anda bilang bukan Islam? Anda tahu kasus perempuan yang pernah datang ke Mabes Polri, dia membawa... Khawarij, Syiah, Ahmadi, semuanya mengaku Islam, Bang. Tapi bukan dengan pemahaman Luar yang benar, Bang. biasa Anda ini ya. Baik, saya akan Iya, tunjukkan jadi ya. jangan dikontradiksikan, intinya itu doang. Nih, saya Seakan-akan kasih ini loh tunjuk. Muslim, ini bertabrakan dengan pemahaman Al-Quran yang menurut orang yang nggak paham ini bertabrakan. Jadi kan lucu saya bilang. Tapi ada orang tersebut bilang, gue orang Muslim, jangan kamu bicara arsitek kami tanpa dengan pengetahuan yang benar, tanpa maksud tujuan yang benar. Maka Saya ucapannya tanya seharusnya sama berbalik ke Anda. juga. Saya tanya sama Anda pernah dengar Zakiyah Aini? Enggak. Oke, saya bacakan sama Anda ya. Memang karena Anda ketinggalan informasi. Inilah yang menyebabkan Anda tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Makanya Bang, lihat nih.
Ini orangnya Intinya namanya. jangan mengkabarkan. Kenapa? Sebentar bang, kita baca ini fakta dia loh bang. baca Ini ada, udah Bang. terjadi bang. Sebentar dulu, dengar dulu. Nama orang ini adalah Zakiyah Aini, gadis yang Ya. ditembak mati di Mabes Ini tahu Polri. beritanya, saya tahu. Baik, Tenang, kita tenang, bukakan bang. Kita bacakan beritanya. Kita bacakan beritanya ya. Bentar, ini ada. Bentar. Ini sudah dimuat bang. Perhatikan. Profil Zakiyah Aini, gadis yang ditembak mati di Mabes Polri. Apa katanya? Sebentar, ada banyak iklan nih, saya tutup dulu. Ya. Aduh, banyak iklannya ini. Sebentar ya, kita kasih di tempat yang lain. Nah, ini Kompas aja ya, Kompas. Nih. Zakiyah Aini. Fakta-fakta Intinya tentang jangan Zakiyah. salahkan agamanya. Kok jangan, Bang? Jadi jangan sampai Terus orang mereka yang ini tidak baca memahami apa? agamanya, Menurut Anda mereka kemudian baca disalahkan apa? agamanya. Menurut mereka, Itulah menurut sunnatullah, Anda Bang. mereka Namanya baca apa? irodah kauniyah yang Iklan kami semua belajar. ini kenapa sih? Itu namanya irodah kauniyah, Bang. Kata ada hikmah di balik semua itu. Saya balikan bang. Aksi terorisme yang dilakukan oleh Zakiyah Aini di Kompleks Mabes Polri Jakarta Selatan kemarin mencerminkan kebangkitan terorisme wanita Indonesia. Zakiyah beraksi sendirian atau dikenal dengan istilah lone wolf, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Rabu malam. Nih, apa yang dikatakan nih? Nih, ISIS dan peran teroris wanita berbeda dengan jaringan teroris konvensional, lebih banyak menggunakan pejuang pria sebagai ini. Muncul ini nih. Ini bang, apa yang sering dibaca? Apa yang sering dibaca oleh Aini? Apakah dia sering membaca Injil? Salah. Karena dia sering membaca buku-buku yang nih, perhatikan nih. Nih. Zakiyah Saya ngerti, Aini Bang, ini, maksudnya, Bang, tujuannya saya ngerti. ya Intinya, pertanyaannya, wahai orang oke. Islam, Pertanyaannya kitab yang sekarang kamu adalah, pahami, ini loh ada betul, orang yang melakukan ini. oke, Kami betul atau katakan, tidak? Gini itu bang, betul orang, atau ya, tidak ada tidak. perempuan, ada orang-orang seperti itu karena dia membaca Quran dengan benar, karena dia belajar agama Islam dengan benar, karena dia membaca hadis-hadis, akhirnya membuat orang seperti itu. Ada tidak orang seperti Kalau itu? dia memahami Al-Quran dengan benar, mempelajari agama Islam secara menyeluruh, komprehensif, dia tidak akan melakukan itu, Bang. Oke. Jadi jangan salahkan Kenapa? agamanya Oke. tidak salah, tapi Oke, pemahaman pertanyaannya- mereka yang salah, Bang. Oke, pertanyaannya begini. Apakah orang-orang tersebut memperjuangkan supaya hukum Islam itu ditegakkan? Nah itu dia kalau dari kami, iya. Tujuan Oke, tidak bisa iya, menghalalkan justru semua cara, kalian Bang. lah yang tidak memperjuangkan Orang ingin- itu. Makanya gini, Bang, ketika misalnya dalam Al-Quran suruh untuk menghargai anak yatim, memberikan makan orang miskin, tapi dengan cara menculkan apa bilang ini loh, bahwasannya ada orang menculkan tujuannya bagus. Nggak nyambung Anda, Bang. Enggak, ini Anda analogi, tidak Bang. nyambung. Betul, Bang. Jadi abang tujuannya ingin mengkontradiksikan, wahai orang Islam, ini loh yang kalian pahami seharusnya seperti ini. Orang yang melakukan ini kan orang Islam, maka harusnya sama dengan kamu, wahai orang Islam, kan gitu. Kan Oke, katakan mereka tidak memahami agama Islam tetapi dengan faktanya, benar. Kalau faktanya mereka di memahami lapangan, dengan benar, tidak akan faktanya seperti di itu, lapangan ada orang-orang seperti itu kan? Apakah semua jadi ketika antum bilang ada orang salah pemahaman beberapa, kemudian seakan-akan itu semua adalah merepresentasikan dia orang muslim, semua seperti itu? Tidak. Oke, kalau begitu menurut Anda, apa yang dibaca mereka itu menurut Anda sudah diedit-edit? Enggak. Oke, berarti benar apa yang dibaca, sama-sama membaca. Cuman yang Karena satu, mereka yang tidak satu memahami jujur, dengan benar, yang Bang. satu berbelit. Gitu, Bang. Bukan, Bang. Pemahaman Anda yang seakan tujuannya gampang, mengkontradiksikan wahai orang Islam, ini loh, ini orang ini ada buktinya. Seakan-akan itu adalah umat Islam, contoh umat Islam, jangan salahkan agamanya. Oke, sekarang gini orang aja, tersebut terakhir tidak nih, memahami. terakhir. Ketika antum ingin membuktikan, Oke, sekarang terakhir Bang, gini aja. Bagaimana sekarang kalau kita lihat saja perilakunya jangan kepada orang Islam zaman sekarang. Lihat kepada perilakunya di zaman sang baginda Nabi aja. Mau nggak? ya sahabat Nabi boleh. Kenapa? Oke, pertanyaan saya, apakah mereka berperang? Ya, Oke, sekarang apakah mereka memperjuangkan agama Islam itu sampai berperang, sampai mereka mendudukkan musuh, sampai mereka memerangi? jangan dipotong-potong, Bang. Lihat
fasenya Bang. Ya, nantinya Abang Enggak, jangan dijawab ini saja. tujuannya. Mereka berperang Ya, tidak? Itu terakhir Bang. Sebelumnya ada dakwah dulu Bang, penyuruh untuk agama Islam. Abang Oke. tahu nggak hadis ketika Kalau tidak mau menerima agama Islam, maka harus diperangi, betul? ya ketika dia menolak, Ya. kemudian Sudah, Itu tapi sudah terakhir, terbukti Bang. ya. Sekarang Anda renungkan Itu beda itu. dong waktunya. Mereka Jangan, Bang. tawarkan Islam, kalau Saya tidak ngerti, mau Bang, menerima tujuan Islam Abang. diperangi. Abang ingin mengkontradiksikan. Itu Ini saja loh sudah buktinya. jawabannya. Iya. Kita jangan berbelit-belit, itu saja sudah jawabannya. Oh iya. Loh, Ustadz Khalid Basalamah sudah mengatakan itu. Kita jujur-jujur saja, jangan kita menipu diri kita sendiri. Perhatikan, apa kata Ustadz Khalid Basalamah? Ya, nih Anda dengarkan. Dengarkan baik-baik. Saya tidak memfitnah. Saya tidak bohong. Inilah yang dikatakan oleh seorang ustadz besar. Perhatikan, perhatikan. Orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad. Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami. Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Itu Ustadz Khalid Basalamah mengakui disebarkan dengan pedang. Ayo, masuk nggak lo? Kalau nggak masuk, memang diakui, cuman kamu menjadi munafik. Munafik. Oh, silakan. Silakan. Ayo, naik kemari, bantah. Bantah. Mana bisa kamu membantah sesuatu yang fakta? Yang ada kamu akan menampar isi kitabmu sendiri. Ayo silakan, Arfa. Silakan Arfa. Selamat malam Bang Arfa. Kenalan dulu Bang. Abang seorang Muslim ya. Muslim. Oke, silakan Bang. Betul atau salah di zaman baginda Nabi mereka tawarkan Islam? Kalau mereka tidak mau terima Islam, perangi, hajar. Pertanyaan saya, betul atau salah itu? Salah. Salah. Ada Quran di situ? Banyak di sini. Oke, coba bacakan apa yang tertulis dalam At-Taubah ayat 29. Tunggu bang. Silakan. Ayo kita buktikan. Ya. Abang sendiri yang bicara, mana bang? Baca saja At-Taubah 29. Saya tidak mau ngarang-ngarang cerita. Tertulis jelas di situ, letterlek di situ tertulis. Tahu. At-Taubah 29. Silakan bacakan. Ini belum pagi ini. 12. Terjemahannya aja. Kalau dibaca Arabnya nanti Anda nggak ngerti terus isi Al-Quran itu. Anda yang tidak mengerti bang. Silakan dibaca artinya. Ayat berapa? 29. Silakan. Perangilah. Jangan kaget. Baca, ayo baca. Jangan baca dalam hati. Ayo. Baca. Jangan Arabnya. Nanti orang langsung amin.
Amin. Amin. Jangan gitu. Sebentar. Baca artinya. Ayo. Baca di situ, di sini kan nggak ada artinya. Pantesan Anda tidak pernah tahu isi Quran karena tidak dibaca artinya. Mau saya bacakan artinya? Bacakan. Baik, saya bacakan dulu artinya. Waduh, Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Baik, kita bukakan Quran surat At-Taubah ayat 29. At-Taubah 29. Oke. Tertulis di sini. Perhatikan. Perangilah At-Taubah 29 ya. Nih. Perangilah. Siapa yang harus diperangi, Bang? Ya terus baca dulu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Siapa lagi? Dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apalagi? Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Berarti harus diperangi tidak? Nah ini kan ini kan mulai ngeleng. Jangan Anda melintir dulu. Bulnya dulu itu Benar tidak bahwasanya mereka harus diperangi? Kan itu ada konsepnya. Konsepnya itu apa dulu, Bang? Enggak orang Islam Bang sudah begitu jelas begini masih melintir juga. Bang, lihat dulu ini, Bang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apakah orang Kristen beriman kepada Allah? Tentu tidak. Apakah orang Kristen beriman kepada Rasul? Ini kan cuma abang baca terjemahnya saja, tidak tahu tafsirnya. Ya sudah, coba terjemahi yang lain, coba terjemahnya gimana? Saya di sini nggak ada kitab, Bang. Nggak ada kitab. Pantesan kamu tidak tahu isinya. Lihatlah. Ini sudah begitu jelas, Bang. Bagaimana kita mau melintir lagi, Bang? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Suruh diperangi tidak? Faktanya saja lihat, lebih banyak manakah pembunuhan di antara Islam dan Kristen? Kok malah lari kemana-mana, Bang? Kita bukan ngomongin fakta pembunuhan, Bang. Kita lagi ngomongin Quran. Di dalam Quran ada ayat berbunyi begitu, Bang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Nah, berarti ada tidak perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman dan tidak beragama dengan agama Islam? Iya, jika orang yang tidak beriman itu. Wajah jangan hilang, Bang. Wajah Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam. Jangan, Bang. Bang, coba ayo jujur yuk, ya. Dia lari. Dis, janganlah keras-keras begitu, Dis. Kasih rem sikit, Dis. Ayo silakan. Waduh. Apa ini? Wah. Ayo silakan. Jadi benar. Ada video Pak Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa orang Islam beriman. Nanti kalau begini maka begini. Ya memang ada dasarnya di dalam Al-Quran, ada ayatnya. Lah ketika ngomong gitu kenapa kok disalahin?
orang memang ada ayatnya. Loh iya. Bagaimana bisa ada ayat? Nih, saya balik dulu kamera saya ya. Karena saya itu ngobrol-ngobrol juga, dengan scroll ngobrol juga, dengan seorang ya saya katakan seorang aktivis lah ya, seorang aktivis. Dia membicarakan hal yang dia baca, dia nih. Kalau teman-teman mampir di TikTok saya, nih ya, ketik misalnya Edis TV. Oke, nih saya hilangin dulu ya background saya. Nih ya, ketik misalnya Edis TV. Oke. Kalau teman-teman lihat nih akun Edis TV. Nah, lihat video yang baru saya upload nih, ya. Sudah ditonton 200.000 orang. Perhatikan nih. Kalau ada seorang muslim. Bentar nih. Wah, Anda tonton saja itu ya, tonton saja, simak. Nah, dia membuat video tanggapan atas viralnya video Pak Yusuf Kalla tentang adanya orang-orang yang berperang, adanya orang-orang yang mengatakan bahwa kalau nanti membunuh atau dibunuh percaya masuk surga syahid. Saya tidak salahkan Pak Yusuf Kalla memang ngomong gitu. Memang yang diomongin itu soal agama Islam memang benar. Benar, betul. Yang diomongin Pak Yusuf Kalla bahwa orang-orang Islam berpikir demikian, betul. Tapi khusus yang Islam. Itu. Karena ada dalilnya. Tetapi kalau yang di Kristen, kalau kamu nanti membunuh si anu, kamu nanti masuk surga, itu salah. Tidak ada dalilnya di dalam Injil Nur, ada dalilnya. Gak ada. Nah inilah yang mau saya luruskan tuh yang kayak begini. Nah, kalau misalnya menurut Anda apa yang saya katakan tidak benar, naik ke sini kita debat. Jangan main-main lapor polisi. Cemen lu. Wah, berargumen nggak bisa, adu pendapat nggak bisa. Bisanya lapor, Pak, lapor. Apa kayak begitu? Jangan begitu, ya. Urus agama masing-masing. Bukankah di dalam Al-Quran ada satu ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Udah selesai. Harusnya begitu. Nah, jangan kamu ngomongin agama orang, tapi agamamu nggak boleh dibahas. Giliran kamu ngomong agama orang, namanya dakwah. Giliran dijawab, ditanggapi, katanya penistaan. Ayo silakan. Kalau misalnya kamu tidak setuju ya dengan yang saya katakan itu, ayo diskusikan dengan saya. Silakan. Altaf. Ya, silakan Altaf. Oke, kabur dia Altaf. Kita kasih naik ada Rahma Jufri. Silakan, Rahma Jufri. Jangan bilang hujat, jangan bilang ini. Naik kemari, patahkan argumen saya. Silakan, Rahma Jufri. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Kapan-kapan nanti kita live ya. Kalau misalnya nanti saya tanya sama Abu Janda atau Permadi Arya, saya tanya, Bang, kita live bareng mau nggak gitu? Tapi nanti banyak yang kejang. Takutnya nanti banyak yang kejang suruh gitu loh. Ya silakan, Rahma Jufri, kenalan diri dulu Bang. Bang, jangan merokok Bang.
Abang jangan merokok. Nanti abang kena ban nanti. TikTok abang nanti kena ban sama TikTok. Saya tanya dulu sama Anda, Bang. Kalau merokok nggak bisa, tapi kalau menghujat bisa. Menghujatnya di mana? Silakan buktikan. Kalau Anda bisa, sebentar. Kalau Anda sanggup membuktikan bahwa yang saya katakan itu fitnah, hujat, lompat saya dari Monas. Silakan. Silakan. Yang bilang menghujat siapa? Kau kah aku bilang menghujat? Oke, saya tanya dulu. Anda Muslim? Ah, bukan. Anda Muslim? Enggak. Anda Muslim tidak? Bukan. Di KTP tertulis apa? Karesteng. Ya sudah. Coba bacakan dulu doa Bapak kami yang di surga. Silakan. Doa Bapa kami yang di surga. Silakan. Silakan. Hah? Orang Islam malu ngaku Islam. Ya kau tidur di bawah sana. Ya kau tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Naik kemari. Naik kemari. Patahkan argumen saya. Buktikan bahwa yang saya katakan itu fitnah. Silakan. Bilang saja bahwa yang saya katakan itu benar, terbukti benar, ya, begitu. Oh, sungguh Anda berada di dalam kenekatan. Kalfi Akbar Habibi, silakan. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera, Kalfi Akbar Habibi, saya turunkan dulu. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Hanafi friend. Silakan Hanafi friend. Silakan nyalakan kamera Anda, Bang Hanafi. Mari patahkan argumen-argumen Edis TV. Permalukan Edis TV di channelnya. Buktikan bahwa dia salah. Nyomot-nyomot ayat. Melintir-melintir. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi. Hanafi. Nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi. Hanafi. Apakah Anda mendengar? Halo. Silakan Pak. Nyalakan Iya, kamera. halo. Waktu dan tempat diberikan kepada Anda. Silakan. Hanafi? Halo? Aduh, belum udah gemeteran. Halo? Jangan gemeteran, Bang. Tarik napas dulu. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Tenang, nyalakan kamera dulu. Jangan gemeteran. Ayo, silakan. Halo, ini kipas ya, bukan gemeteran. Kamera Halo, nyalakan dengar? dulu, Bang. Anda ngos-ngosan itu di mikrofon Anda itu. Jangan ngos-ngosan. Silakan. Saya Nyalakan bukan kamera Anda. ngos-ngosan, Silakan. tapi saya terlalu Kamera emosi nyalakan dengan dulu, Bang. fitnah Kamera. kamu. Iya, udah nih, siap. Udah apanya? Kamera nyala dulu. Silakan. Halo? Jangan Anda makan mikrofon Anda itu. Bisa nggak Anda tenang dulu? Nafas Anda jangan begitu. Tenang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Kenapa suara Anda kok menggema begitu? Kenapa? Enggak, ini kan masih. Gak ada mengema. Jelas enggak itu? Silakan. Apa Suara yang mau Anda Anda saya utarakan? jelas. Adakah yang saya katakan merupakan fitnah? Fitnah, jelas. Coba di mana fitnahnya? Silakan. Tahu Anda tuh, coba Anda baca lagi itu surat apa tadi Anda mengatakan? Suratnya aja Anda nggak tahu. Iya, tadi Anda katakan apa? Surat apa tadi? Coba sebutkan. At-Taubah ayat 29. Coba bacakan. Nah, coba Anda baca artinya. Yang jelas. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang Ya, terus? yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya.
orang-orang yang tidak Iya. beragama dengan agama yang benar. Berarti harus diperangi tidak mereka Iya. menurut ayat itu? Anda tahu arti perang yang sesungguhnya itu. Kata itu tidak harus peperangin, bunuh, bukan arti seperti itu. Terus Tapi apa itu memerangi perangi? dari yang hak dan dari yang hak, Iya, dari yang apa itu batil perangi? ke hak. Perangin itu sesuatu yang seperti kebatilan. Iya, bagaimana cara memerangi? Artinya orang-orang yang Cara tidak beriman memeranginya kepada kita- Allah itu harus diperangi, betul tidak? Iya. Oke. Kamu dengar nggak itu cara Diperangi itu gimana caranya? aktivasi itu? Gimana cara memerangi? Diperanginya dengan cara Allah tidak mengajarkan suatu perang itu harus dibunuh. Iya, terus diapain? Iya, dengan cara kebaikan. Oh. Iya, dengan cara tunjukkan kebaikan. Ya, Apa tidur di situ bawah sana, dituliskan? tidur di bawah sana. Ngarang. Itu diperangi bukan? Baik-baikilah orang yang tidak beriman kepada Rasulnya. Baik-baikilah orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Perangi bukan dibaik-baiki, Pean. Oh, muter-muter ayat sendiri. Sudah jelas di situ dikatakan perangi. Kok kau bilang baik-baikin saja? Oh, ayo silakan. Arif, nyalakan kamera Anda. Silakan. Silakan Arif. Arif. Jaringan. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Nyalakan kenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan Ari, Bang. Ya, Anda seorang muslim. Betul. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Apakah pernyataan-pernyataan saya itu bohong atau betul? Memang dulu di Al-Quran itu memang diperangi. Tapi di situ ada alasannya, Bang. Karena tidak di beriman, betul? Betul. Oke. Karena Berarti tidak barang beriman. siapa yang tidak beriman, barang siapa yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama Islam berarti harus diperangi, betul? Nah, jangan didengar hanya satu ayat. Jangan didengar Al-Quran Ada itu, di Bang. atasnya itu, Jangan kenapa percaya. diperangi? Jangan percaya Al-Quran itu, Bang. Terus gimana? Bukan, lihat di atasnya, Bang. Lihat di atasnya dulu. Jangan dilihat satu Silakan, aja. silakan Anda Ada jelaskan. penjelasan Silakan. di atas. Bacakan yang di atasnya apa? Tar dulu, saya lihat dulu. Silakan. Mereka ini teman-teman kerjanya itu melintir, bohong, memperkosa ayat-ayat. Ayat sudah begitu jelas, Anda bilang tar dulu. Coba bacakan, silakan. Jangan membisukan diri Ya, sendiri, Bang, Bang. karena dulu tuh Jangan membisukan diri sendiri, Bang. enggak biasa aja, Bang. Karena dulu itu ada Baca Masjidil ayat Haram. sebelumnya, jangan Anda memelintir-melintir. Baca ayat sebelumnya, silakan. Tar dulu. Gimana Anda baca kalau Anda baca pakai HP yang Anda pakai ini? Anda terjeda. Silakan ya, silakan. Kalau Anda ingin membaca, ambil Quran Anda, atau kalau Anda tidak punya Quran, ambil HP Anda yang satunya. Kalau Anda baca pakai HP yang Anda pakai buat live di sini, ya Anda terjeda. Gimana? Kita kasih naik, ada Abi Fadilah. Silakan Abi Fadilah. Silakan Abi Fadilah, nyalakan dulu kamera Anda. Thank you, Ichi, thank you. Silakan.
Abi Fadilah, silakan Abi Fadilah. Nyalakan dulu kamera Anda. Bentar bang. Tapi jangan kabur bang. Kabur. Yang ada dari tadi kalian yang pada kabur. Kalau nggak kabur ngeles, melintir, macam ular. Ya silakan. Halo? Iya halo bang Edi. Mana kameramu mana? Bentar lagi nyalakan bang. Kita hitung 5 detik. 1. Baik, silakan Abi Fadilah. Silakan, Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Oke. Selamat malam bang Edis. Selamat malam, silakan. Posisi di mana bang sementara ini? Malah nanya posisi di mana sementara ini. Bang, fokus saja kepada isu yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas tentang adanya ayat-ayat di dalam Quran yang memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak beriman. Betul? Ada tidak? Ada. Kalau seseorang tidak beriman, tidak beragama dengan agama Islam, menurut surat At-Taubah 29 diperangi tidak? Diperangi. Ya Konteksnya perangi. Berarti kalau ada orang Islam nutup-nutup gereja, ya kan, mempersekusi orang-orang non-muslim, berarti memang ada perintahnya tidak? Bentar bang, saya boleh tanya dah. Enggak ada perintahnya tuh tidak itu? Aduh, jaringan nih. Ada, tapi boleh saya tanya Ya balik bang? sudah. Jadi siap. Silakan, Anda tanya balik, silakan. Menurut pemahaman Bang Edis, kan Bang Edis ini kan tahu sedikit tentang Islam. Kalau dalam Islam itu hukum perang itu ada berapa hukum bang? Di dalam Quran nggak ada hukum perang, ada berapa hukum, nggak ada bang. Anda itu kebanyakan nonton ceramah Mama Dede. Heran, kenapa kalian tidak bisa membedakan mana Quran, mana ceramah Mama Dede? Kalau ceramah ustadz, ceramah ustazah memang begitu. Hukum ini ada 3. Hukum berjima ada 2. Itu makanya jangan sering kebanyakan nonton ceramah ustadz, ustazah. Di sini kita tidak menggunakan ceramah ustadz, ustazah. Di sini kita gunakan dalil-dalil yang ada di dalam Quran. Kalau Anda nonton ceramah ustadz, nanti akan begitu. Cara memahami Quran harus memahami 15 cabang ilmu. Pertama, Anda harus paham ilmu nahu sorof. Kedua, Anda harus paham nahu balaghah. Lalu Anda harus paham mantik. Kemudian Anda harus paham bayan. Capek bang, di dalam Quran nggak ada begitu. Kamu kalau mau paham Quran harus belajar ilmu 15 cabang ilmu kanuragan ditambah 5 ilmu kadikjayaan. Itu Wiro Sableng bang, Wiro Sableng. Jawab aja dulu Bang Edis. Jawab aja dulu pertanyaan saya. Kalau bisa jawab berarti saya anggap Bang Edis itu memang pintar. Bukan masalah bisa jawab atau tidak. Tidak ada dalam Quran ada 5 cabang ilmu perang, nggak ada. Di mana dalam Quran ada begitu? Silakan. Tunjukkan ayatnya. Gini, Bang. Kalau saya buka ayat per ayat itu memang sulit. Saya harus kembali lagi ke... Ya memang sulit karena nggak ada. Coba tunjukkan. Udah gini aja, singkat aja bang. Jadi dalam perang dalam Islam itu memang ada.
Ya seperti Bang Edis debatkan ini kan masalah perang ini. Kita bicara konteks perang ya Bang Edis ya. Emangnya kapan orang Islam tidak perang? Aduh. Oke, gini saja dah. Bang, gini saja. Sekarang saya tanya Anda. Kalau kita berbicara tentang orang Islam zaman sekarang, mungkin kita nggak jadi patokan. Di zaman Nabi, mau berbicara tentang zaman Nabi? Boleh, tapi dari awal. Oke. Jangan di pertengahan. Baik, pertanyaan saya. Nabi berperang tidak? Berperang, tapi Oke. awalnya diperangi Bang. Makanya saya bilang dari awal kalau ngomong. Jangan ambil tengahnya. Abang nanti Diperangi, sungguh Anda nekat ini. Sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Ketika sang Nabi berada di Madinah, ketika sang Nabi berada di satu kota Madinah, dia disertai oleh teman-teman sekutunya. Siapa itu? Kaum Muhajirin wal Ansor. Betul? apa artinya itu Bang? Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama-sama dengan Muhammad. Ansor itu artinya penolong, yaitu orang-orang penduduk Madinah. Disebut Ansor karena mereka menyertai, menolong. Nah, orang-orang Muhajirin dan Ansor bersama-sama dengan Nabi, mereka menggerebek, mereka melakukan penaklukan terhadap kota Mekah, betul? Oh salah Bang, entar dulu. Makanya dari awal Bang. Salah lagi katanya. Berat. Ya belajar dulu lah. Anda nggak ngerti apa-apa. Ditanya itu dia bukan. kabur. Betul itu betul kok bukan. Memang sulit teman-teman. Karena apa? Karena banyak orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Mereka ikut-ikutan saja. Mereka tidak, ingat, mereka tidak membaca Al-Quran itu secara utuh. Oh, ini ada nih. Siapa namanya? Nama aja udah palsu. Memang mau cari muka dia ke sini udah sepi, nggak ada yang nonton dia. Nandar. Gimana kabar, Des? Gimana kabar? Sehat ya? Kabar baik. Gimana kabarmu Nandar? Kabar baik. Nandar, begini Nandar. Yo. Begini, tadi ada yang ngirim saya video. Kamu lagi diskusi sama RK. Ya kan? Saya lihat Iya. kamu tanya sama dia, RK, di mana dalilnya Yesus dan murid-murid nyuruh nyembah patung Maria? Terus RK malah nggak jawab. Udah gini saja Nanda. Kau selesaikan dulu diskusimu itu dengan RK. Kabur, itu menarik. Kau hajar dia masalah itu. Ya. Biar beres dulu urusan kalian berdua itu. Ya, urusan kalian dulu urus selesaikan. Ya, silakan. Itu banyak belajar dari saya deh. Murid saya itu. Cuman belum sembuh masalah satu hal, dia belum sembuh. Dia masih senang mengikuti orang yang ada di dalam kubur. Ayo silakan, mau pansos dia, iya betul, pansos. Oke, kita kasih naik ada Akmal Akbar Aziz, silakan. Akmal Akbar Aziz, silakan. Akmal. Silakan Akmal. Kenalan diri dulu, Bang. Assalamualaikum. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Haram. Sebentar, tenang. Kita Pancasila, Bang. Kita Pancasila. Santai. Salah. Indonesia. Oke. Jangan. Apakah Jangan Anda dulu. tahu bahwasanya begini? Sekarang Sebentar. kita konteksnya Indonesia dulu. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Orang Indonesia kan sudah. Oke, ya. sekarang sebentar. Sekarang saya tanya sama Anda. Anda tahu tidak Majelis Ulama Indonesia? Tahu. Tahu. Apakah Anda menghormati ulama?
Sangat menghormati. Sangat menghormati. Baik. Tetapi Anda harus tahu bahwa apa kata ulama? Apa? Baik, saya akan tunjukkan ya. Bahwa Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan ijma ulama. Perhatikan. Perhatikan. Inilah mereka ini. Kadang-kadang ayo kita ikuti ulama. Sekarang ayo kita lawan ulama. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Ya, ijma ulama Komisi Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia ke-7 tahun 2004 menetapkan bahwa pengucapan salam lintas agama yang berdimensi pada sebentar. Buka. Bentar ya, salam lintas agama ya. Nih, mengatakan apa? Bahwa haram, perhatikan, menetapkan pengucapkan salam lintas agama yang berdimensi doa khusus agama lain, hukumnya haram bagi umat Islam. Anda tidak boleh mengucapkan Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salah, haram. Sabar dulu, saya tanya abang dulu. Boleh nggak saya tanya bang? Silakan. Abang agamanya apa? Saya seorang Kristen, Bang. Oke, seorang Kristen. Nah, tadi abang ninggung-ninggung agama kita nih. Yang bilang tadi urus agamamu, saya urus agamaku. Iya, Ya kan? justru yang saya lakukan ini karena adanya orang-orang sabar dulu, Islam yang sabar tidak dulu. ngurus agamanya, tapi ngurusin Itu Kristen. orang Islam yang mana? Contohnya siapa? Orang Islam yang mana? Baik, orang Islam yang mana katanya? Sabar. Saya kasih tunjuk. Orang Islam yang mana katanya? Orang Islam yang mana? Baik. Kita akan kasih tahu dia. Nah, ini. Orang Islam yang mana maksud Anda? Perhatikan, Bang. Perhatikan. Ada nih. Saya tunjuk. Ya. Saya kasih tunjuk kepada Anda ya. Kok Anda bilang orang Islam yang mana? Oke. Orang Islam yang ini, Bang. Perhatikan. Ya. Saya perhatikan dulu yang mana. Orang Islam yang mana yang ini? Nih. Nah, Anda lihat begitu banyaknya orang ini? ya. Oke, Anda tahu ini acara apa? Tidak tahu saya. Makanya Anda karena banyak nggak taunya. Enggak. Ini kan abang yang Dengar bertanya. dulu, sebentar, nggak biar tahu saya itu. jelaskan. Kasih Biar tahu saya jelaskan orang Islam yang ya. mana. Dengar. Oke. Tahun 2017, seorang penceramah lama kali. kondang. Abang dengar dulu, biar saya kasih tahu orang Islam yang mana. Ini loh. Oke. Berkumpul 40.000, perhatikan, berkumpul 40.000 orang Islam di Stadion Bekasi pada waktu itu. Ngapain mereka? Ngurusin agama Kristen. Siapa namanya? Namanya Zakir Naik dan para pengikutnya. Yang mengundang siapa? Yang mengundang Wapres Yusuf Kala. Apa yang dia omong, yang dibahas? Jesus is Muslim. Yesus itu Islam. Nih. No. Mau saya putarin ceramahnya? Mau saya putarin ceramahnya? Jangan bang, nggak usah. Nanti kalau saya putarkan ceramahnya, kamu nanti kejam. Jadi jangan
Ini bilang orang Kristen, orang Islam yang mana nih? Sabar dulu, Bang. Lihat nih, Nah, lihat nih. berarti sudah. Lihat, ini loh, lihat nih. Perhatikan, orang Islam yang mana nih? Perhatikan ini. Since the time is running short, I would like to ask that are there any non-Muslim? How many non-Muslim would like to ask the question? In the brother side, how many non-Muslims are Sabar dulu, Bang. Itu kan fair. Kan? Itu kan fair. Abang dengar dulu. Itu kan dia fair. Bang dengar dulu. Itu kan dia fair tadi. Dia nanya, ada nggak non Muslim yang mau bertanya? Oke. Ya kan, nggak langsung kan dia bilang, oh itu yang non Muslim gitu-gitu. Nggak kan? Ya dia sudah tanya sama dulu. di sini saya juga ada yang non Muslim brother. Kalian mau nanya brother sama. Ketika saya bikin begini, kamu jangan mewek nangis. Enggak. Siapa yang nangis? Gimana? Abang yang dari tadi Ketika ulamamu bikin siaran, silakan yang non Muslim tanya biar Anda. Saya juga bisa bikin yang sama. Bedanya saya tidak gitu. menggunakan fasilitas negara. Saya tidak menggunakan uang rakyat. Saya tidak menggunakan uang negara. Saya tidak menggunakan stadion milik negara. Abang balas dendam. Bukan Jadi balas ceritanya dendam. balas dendam. Menjawab. Bukan balas dendam, menjawab saya. Menjawab enggak gitu, Bang. Kecuali abang nanya ke Zakir Naik atau Zakir Naik nanya ke abang, Mana baru abang jawab. dia? Astagfirullah. Masalahnya dia tidak berani. Jago kali abangnya. Loh iya, buktinya dia tidak berani kok. Mana berani dia? Oh ya Allah. Tidak berani Buktinya dia. saya juga berani masuk ke rumah abang. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Betul tidak ada tanda tadi Tanya apa, mengucapkan Bang? salam? Tanda apa, Bang? Betul tidak tadi Anda mengucapkan salam? Saya mengucapkan salam. Oke. Terus? Menurut majelis ulama, haram tidak hukumnya mengucapkan salam lintas agama? Itu menurut majelis ulama. Berarti majelis Jadi, ulama abang dengar sesat. dulu, Sebentar. sabar. Berarti majelis ulama Indonesia sesat. Jangan ngeles. Sabar dulu. Tadi Anda katakan menurut majelis ulama. Pertanyaannya, apakah mereka sesat? Enggak ngeles. Abang dengar dulu. Sabar, dengar dulu. Silakan. Satu-satu. Jurus Saya ngeles sekarang- Anda berguru dari RK ini. Ditanya A, jawabnya C. Coba. Saya enggak berguru. Silakan. Apakah Saya salam sekarang lintas hidup agama di- hukumnya sesat? Dengar dulu. Enggak bisa saya langsung iya-iyakan abang. Abang tanya ke saya jawab dulu. Masa abang bilang iya, saya langsung bilang iya? Enggak gitu caranya. Silakan, Bang. jangan lama-lama. Silakan. Apa jawabannya? Oke. Saya sekarang tinggal di mayoritas non-muslim. Saya tidak tanya Anda Oke. tinggal di mana. Sabar, kamu dengar dulu, Bang. Coba kita dengar dulu dia sampai selesai. Silakan. Terus itu para pejabat yang non-muslim juga, mereka juga beri salam juga sama kayak kami. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu. Salah, itu salah. Menurut Salah nggak? ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia memberikan salam, mengucapkan salam lintas agama, hukumnya haram. Itu kalau abang memaknai hidup abang, kalau saya Islam. Nah, gimana sih ini orang nih, ngeles aja nih orang nih. Hukumnya haram, udah dibilang haram. Haram kalau saya salam, saya menganggap diri saya Kristen. Itu menurut saya ya. Astaga, saya bacakan lagi ya. Memang mereka ini teman-teman segala macam daya upaya untuk ngeles dilakukan mereka. Saya balikan dulu kamera saya biar Anda yang baca ya. Anda yang baca dulu. Berarti abang nggak Sebentar. nasionalisme. Abang nggak Perhatikan ya, Pancasilais. perhatikan. Pengucapan salam lintas agama ya itu haram. Saya suruh Anda sekarang baca. Sebentar, Anda baca dulu. Enggak gini. Sebentar, Anda baca dulu. Sudah, enggak. Saya paham. Saya paham maksud abang. Coba baca ini, baca. Ini bang. Baca. Sabar dulu. Baca Udah, dulu. saya tahu, Kamu saya nggak tahu. mau baca? Baca dulu. Sebentar, baca Ini, dulu. Bang. Baca.
Abang yang baca. Abang yang baca. Kenapa kamu malu Dekat baca? Di situ kan, coba. Fatwa haram. Perhatikan. Fatwa haram salam lintas agama. Anwar Abbas untuk jaga akidah. Untuk jaga akidah. Baca ya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI menetapkan haram hukumnya mengucapkan salam lintas agama. Betul atau tidak? Terus gini. Nah, menurut sekarang abang saya haram tanya dulu, apakah ngucap ulama salam. Majelis Ulama Indonesia sesat? Enggak sesat. Persis kayak RK ini kalau ditanya ini. Enggak sesat, Bang. Abang tahu salam itu artinya apa? Salam itu artinya apa? Ditanya Salam itu artinya apa dulu? Kalau abang Nasrani, salam itu artinya apa? Kita nggak bahas salam itu artinya apa. Kita bahas itu apakah mengucapkan salam lintas agama itu haram. Terus abang langsung Dia nggak percaya dengan ini aja ya. Dosa gitu. Kalau Ya nih. kalau Oke. ngomong salam, jadi saya Sekarang ke hadis aja dah. Sekarang ke Muhammad aja. Perhatikan. Apakah boleh? Nih, perhatikan. Perhatikan. Ya nih, haram mengucapkan salam kepada orang kafir. Nih hadisnya nih, biar kamu saya baca ini. Perhatikan, nih hadisnya ada. Kamu ini kok nggak percaya sama agamamu sendiri? Perhatikan. Dari Abu Hurairah. Dengar dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Betul? Itu menurut hadis itu betul. Oke, berarti boleh nggak mengucapkan salam kepada orang-orang non-Muslim? Sabar dulu, konteksnya Sabar dulu. Sabar dulu. Nah terus inilah nanti yang kalau saya bilang, inilah yang saya bilang, Anda ini, kalau saya tidak menghargai, tidak percaya sebenarnya dengan agama gitu. Anda. Atau Iman jangan-jangan saya Anda yang beragama tahu. hanya Nggak ikut-ikutan bisa saja, gitu. makanya Anda tidak pernah tahu Nggak isinya. bisa gitu Bang Edis. Nggak bisa gitu Bang Edis. Saya berkedudukan sekarang di non-muslim, jadi saya juga harus menghargai mereka. Ya kan? Berarti tidak berlaku hadis itu bagi Anda? Berlaku untuk iman saya. Berarti boleh nggak mengucapkan salam? Tapi untuk bersosialisasi saya, itu tergantung saya. Saya dengan Tuhan yang tahu. Mumet. Gak bisa, ngomong Bang. sama kamu itu ngomong Gak mumet bisa. persis kayak ngomong sama RK. Mumet. Nggak nyambung. Mau gimana? Yang ditanya apa? Mumet. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Irfan Oli. Silakan, Irfan Oli. Kita cuma bacakan saja dalil-dalilnya, mereka ngeles saja. Halo. Jadi ya teman-teman ya, saya sambil. Selamat malam Bang, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oh, udah gelap sini Bang. Ya udah, tunggu terang ya Bang ya, baru naik lagi. Kita kasih naik yang berikutnya, ada bentar ya. Rafiq Budianto. Silakan Rafiq Budianto. Silakan Rafiq Budianto. Halo Bang Rafiq. Halo, selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Percuma, nggak berani RK, percuma. Gimana? Nggak berani RK, percuma. Nggak berani RK percuma. Maksudnya gimana ini orang ini? Maksudnya Ada gimana RK Bang? masuk. RK masuk dituruni, RK masuk turuni. Cek kamu itu.
Emang kapan dia masuk ke sini? Ngimpi anak. Tadi masuk, saya langsung dituruni. Tadi. Sama RK nggak berani, ecek-ecek. Tadi kapan, Bang? Ada tadi kapan? Saya lihat dari tadi. Wah, berarti Anda betul-betul menjalankan syariat Islam. Tembelek. Kapan dia ke sini? Mana ada nyali mereka ke sini? Kalau ada nyali mereka ke sini, saya lompat dari Monas. Nggak ada, mereka tidak berani ke sini. Yang ada saya datangi channel mereka. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Hendri Rabani. Ini lagi nih. Agak sedikit mumet nih ngomong sama Hendri Rabani. Silakan Hendri Rabani. Silakan Bang, apa yang mau Bang sampaikan? Bapak framing. Silakan Hendri. Selama Anda nonton saya, kenapa Anda atau adakah Anda dapatkan saya itu memfitnah? Yang pertama lucu, Dis. Bukan masalah lucunya, memfitnahnya ada nggak? Adalah, kau belum memahamin Al-Quran, tapi sudah. Contoh satu saja yang memfitnahnya di mana? Coba. Contohnya, kau menafsirkan pedang itu aja kayak pedang sebagaimana pedang sebenar-benarnya. Mana ayatnya, mana yang saya tampilkan, pedang mana, coba mana? Ginilah, sekarang ini. Jadi jangan lompat-lompat dulu. Coba mana? Mana di dalam Quran ataupun pernyataan saya menafsirkan pedang mana, coba? Bukan. Kamu kadang-kadang ngomong sesuatu yang nggak pernah saya ucapkan, ngomong sesuatu yang nggak pernah keluar dari apa yang saya katakan. Persis kau sama seperti rokok kudus. Silakan. Silakan. Yang masalah At-Taubah itu At-Taubah. Mana di situ pedang? Bukan masalah At-Taubah. Tadi katamu kan bahwasanya Islam itu kan memperjuangkan tuh kan pakai mana? Coba baca dulu ayatnya. Ayatnya baca dulu. Video-video tadi yang kau bilang tadi itu. Oh, pedang tadi. Masalah pedang bukan saya yang ngomong. Yang ngomong adalah Ustadz Khalid Basalamah. Kan heran saya dengan mereka ini. Yang ngomong Ustadz Khalid Basalamah, yang difitnah saya. Aduh. Baik, saya buka videonya sebentar. Anda kan mau dengar. Nih, saya putarkan. Lihat ya, dengarkan. Dengarkan ulang. Ini Ustadz besar, Ustadz kondang. Namanya Khalid Basalamah. Perhatikan, dengarkan omongannya. Perhatikan. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah saya bicara. Suara apa itu? Tidak ada suara kau lah situ. Jadi Dis, gini Dis. Dengar dulu, dengar. Kau ingin menutupi dengan suara-suara Arab biar nggak kedengaran kebenaran. Baik. Dengarkan. Pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Anda masih coba. Sekarang saya tanya kepada Anda. Siapa yang ngaku, siapa yang mengatakan bahwa Islam dikembangkan dengan pedang? A. Edis, B. Khalid Basalamah. Jawab. Jawab. Dua-duanya nggak berdasarkan Al-Quran, Dis.
Ditanya siapa kok malah dua-duanya. Pertanyaan saya begini. Siapa yang menyatakan bahwa Islam dikembangkan dengan pedang? A. Edis, B. Khalid Basalamah. Ya Khalid Basalamah. Nah, itu jangan kau fitnah saya. Dia yang mengatakan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang lebih ustadz, Khalid Basalamah atau Hendri Rabani yang orang nggak ada satupun yang kenal? Silakan. Hendri Rabani. Berarti Khalid Basalamah sesat. Coba bilang dulu. Khalid Basalamah sesat, bilang dulu. Enggak gitu caranya. Aku ada dalilnya. Mulai. Orang-orang kayak gini ngapain lagi diajak diskusi? Pernyataan Khalid Basalamah salah, tetapi nggak sesat. Apa? Ngomong kok begitu, wes angel. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Angel. Kalau udah jurus ular, kalau udah jurus melintir gitu, udah selesai saja, ngapain? Habis paramek nanti dibikin. Silakan, yang selanjutnya. Kita kasih naik ada Alif Abdurrahman. Silakan. Guys, 10.500 orang. Jangan lupa guys, ini love orange dan follow ya. Ada love orange di atas saya. Jangan lupa satu orang tap satu-satu. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti channel ini teman-teman. Kita tembusin sampai 1 juta followers ya. 1 juta followers. Ya silakan. Alif Abdurrahman. Makasih Bella. Silakan. Ya, selamat malam Bang Edis. Selamat malam Abdurrahman. Saya pengen silakan. bahas Paulus. Saya pengen membahas tentang Paulus karena kemarin tidak selesai pembahasan saya. Sebentar. Begini. Pernah tidak Allah dan Muhammad menyebut-nyebut Paulus? Tidak pernah. Terus kenapa kok Anda mau lebih tinggi dari Allah dan Muhammad? Ini kan diskusi. Sebentar, tenang. Diskusi Kristen versi Islam itu. Iya, masalahnya Allah dan Muhammad saja tidak pernah nyala-nyalain Paulus. Tidak pernah mereka menyebut sama sekali Paulus, betul? Betul. Ketika Muhammad lahir, surat-surat Rasul Paulus sudah ada belum? Sudah ada. Oke. Sudah jelas-jelas semua ada di situ. Ya. Apakah semua perbuatan pertanyaannya Paulus benar sebentar. menurut Bible, Sabar. menurut Tuhan? Kenapa Muhammad tidak pernah mengomentari surat Rasul Paulus kalau memang Rasul Paulus itu membawa sesuatu yang sesat? Silakan. Tidak, saya tidak ingin membahas itu. Saya ingin membahas tentang Paulus di agama Kristen, itu poinnya. Di sini diskusi tidak dibatasi. Berarti Anda mau sebentar. Berarti Anda mau lebih pintar. Berarti Anda mau lebih pintar daripada Allah dan Rasulnya. Tidak, Anda itu mau membatasi diskusi ini. Saya tidak mau diskusi dibatasi. Bukan membatasi, begini. Islam adalah apa kata Allah dan Muhammad, bukan apa kata Alif Abdurrahman. Setuju? Setuju. Artinya Oke. Anda takutlah. Kalau Anda bilang takut. Tenang. Kalau Islam adalah, sebentar. Kalau Islam adalah apa kata Allah dan Muhammad, kenapa saya harus dengerin apa kata Alif Abdurrahman? Coba. Apa konteksnya dengan diskusi Kristen versus Islam? Anda nggak ngerti. Biar saya tunjukkan Anda. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Anda pernah dengar hadis yang mengatakan begini. Hadisnya bilang begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbesit di dalam pikiran, tidak pernah terdengar. Ya. Pernah dengar hadis itu? Ya, itu tentang surga. Baik, saya tampilkan dulu. Hadis qudsi. Baik. Kenapa dengan hadis itu, Bang Edis? Sebentar. Apa
yang tidak pernah Bentar, Anda ini selalu mengalihkan pembahasan. Saya dilihat pengen membahas mata. Paulus. Ini mau bahas Paulus, ini bahas Paulus. Nanti Anda itu cerita yang lebar terus saya lupa. Biar saya kasih tahu nanti Allah belajar dari Paulus, biar Anda tahu. Perhatikan baik-baik, ya. Biar Anda saya kasih tahu. Oke, percaya Anda bahwa ini adalah hadis? Ya, tentang surga itu ya yang tidak. Perhatikan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, perhatikan. Allah berfirman, "Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbesit di hati seseorang manusia." Abu Hurairah berkata, bacalah, jika kalian mau, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah. Tapi dari mana ini didapatkan? Nah, perhatikan. Dari mana itu semua didapatkan? Ternyata didapatkan dari sini. Tenang. Paulus dapat dari mana, Bang Idis? Tenang. Sabar. Apa yang tidak pernah? Itu kitab apokrif bukan? Paulus dapat dari kitab apokrif. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda. Nggak usah kesana. Sabar, tenang. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Biar Anda tahu dari mana itu didapatkan. Kita bisa menyelidiki, masih bisa. Baik, kita kasih tahu ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Di 1 Korintus 2 ayat 9. Nih. 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Perhatikan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, sama persis plek. Ya kan? Apa yang tidak terlihat mata, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbesit hati manusia. Ternyata dari sini. Ya, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kena loh. Berat. Tafsirannya, Bang. 1 Korintus 2 ayat 9. Makanya selama ini Anda tidak akan pernah mendengar Allah dan Rasulnya berbicara tentang Paulus. Ya sebab memang dia gurunya. Gimana? Tahu nggak apokrif itu apa? Jadi menurut Anda Allah mengutip kitab apokrif? Menurut Anda Allah mengutip kitab apokrif? Tidak, itu memang betul dari dari Tuhan. mana Allah dapat itu? Kemungkinan ya itu kitab yang apokrif memang betul dari Tuhan juga, tapi diapokrifkan sama orang Kristen, disisihkan, dipilih-pilih. Siapa yang duluan ngutip ayat itu? Di yang kitab apokrif Paulus mengutip. Baik. Menurut Anda dikutip oleh Paulus dari kitab apokrif? Saya berarti tenang. Berarti itu sudah ada. Berarti itu sudah ada sebelum munculnya hadis qudsi, betul? Betul. Berarti siapa yang meniru di situ? Tidak meniru, sumbernya sama. Terdapat dari mana? Dapat dari mana itu? Terdapat dari mana? Anda itu mau mengalihkan pembahasan. Saya pengen membahas Matius 5. Mengalihkan pembicaraan. Saya pengen membahas Matius 5. Sudahlah, nggak usah kau bahas yang tinggi-tinggi, yang itu saja belum kelar kau urusin. Anda takut, Mas Paulus.
Ya itu dulu kelarin. Kelarin dulu itu. Takut dari mana? Itu saja belum kelar kok mau ngurusin yang lain. Ayo silakan. Kita kasih naik ada. Mamanya Rahman, silakan mamanya Rahman. Yuk silakan mamanya Rahman. Halo. Selamat malam bang, silakan bang, nyalakan kamera dulu. Nggak bisa bang. Nggak bisa menyalakan kamera? Coba. Oh iya belum bisa bang, dibawa dulu ya bang ya, belum bisa. Pakai akun yang ori ya. Kalau mau naik ke sini, pakai akun ori. Jangan pakai akun bodoh. Kasih Ici. Ya silakan. Silakan Kasir M Nur. Oh ya. Silakan Kasir M Nur. Nyalakan dulu kamera Anda. Ya. Halo. Ya. Ya, saya dengar bang. Silakan. Kamera nyala dulu. Ya, orang udah. Ya, udah. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Kasir M Nur. Anda Muslim ya? Islam. Ya, Muslim. Silakan. Selama ini saya dengar tuh pembicaraan mengenai Tuhan Yesus ya. Nah Tuhan Yesus itu sebenarnya saya dengar itu biarpun pembicaraan dari Kristen, biarpun pembicaraan dari Islam, ahli kitab, masih kurang pas saya lihat. Yang pas itu mencerahkan itu mengenai cerita Tuhan Yesus itu yang pas menceritakan oleh tasawuf. Tasawuf. Jadi tasawuf ini ahli kitab berasal dari kata tasawuf. Banyak ini cerita-cerita yang dari tasawuf ini disembunyikan. Sebentar Pak Kasim. Tenang dulu, tarik napas dulu. Ya. Tarik napas yang dalam, hembuskan. Ya. Saya lihat Anda tersengal-sengal ngomong. Salah ya. Gini, saya tanya dulu sama Anda, tasawuf itu apa? Tasawuf itulah asalnya mulai dari agama Islam. Tasawuf itu. Tasawuf membaca Injil atau tidak? Tidak. Tasawuf itu belajarannya itu langsung dari malaikat melalui ilham. Baru ditulis oleh kitab. Baik. Jikalau sebentar, tenang, biar saya tanggapi, tenang. Boleh saya tanggapi? Iya. Baik. Ya, boleh. Baik. Jadi, berarti kalau di dalam suatu pengadilan ada hakim memanggil seseorang. Saksi, sini. Ya. Dari mana Anda tahu tentang Yesus? Dari bertapa. Yesus. Bahwasanya saya bertapa, lalu ada orang mengatakan bahwa kamu saya ceritakan dulu, jangan dijawab. Tenang, sebentar, tenang. Oh ya benar. Begini. Kalau kita mau berpikir rasional, kalau kita mau berpikir secara logis, siapa informasi dari mana dan siapa yang harus kita jadikan rujukan untuk mencari tahu tentang apa dan siapa Yesus tersebut? Apa yang diajarkan? Apa yang pernah dibicarakan? Tenang dulu, nanti Anda ngomong ya. Maka pertama, secara logis, secara rasional, kita harus merujuk kepada peninggalan dari para saksi mata. Apa yang pernah dicatat tentang Yesus, maka kita harus merujuk kepada Injil. Karena itulah sumber-sumber yang mencatat tentang apa-apa saja yang pernah diucapkan oleh Yesus. Nah, sekarang muncul seperti yang Anda katakan, suatu kaum yang Anda katakan tasawuf, yang muncul ratusan bahkan ribuan tahun setelah peristiwa.
Dan mereka sama sekali tidak pernah merujuk kepada buku-buku, merujuk kepada catatan-catatan yang berasal daripada saksi-saksi yang pada zaman dahulu. Oh. Tetapi berasal dari bertapa. Oh iya. Ya. Ini bagaimana logika sehat kita taruh di mana ini? Sekarang bisa buktikan. Silakan. Kalau tanggapi. ingin, ya saya tunggu. Sekarang bisa buktikan ya, orang-orang Islam terutama bisa belajar tasawuf itu datang aja ke Medan, ya Medan itu di Basilam itu tiap malam tuh nggak habis-habisnya melajari tasawuf. Jadi belajar tasawuf itu kirimlah saya Medan. bodrek teman-teman. Basilam Medan. Jangan di Kabupaten Bodrek, Selatan aja. Paramek, Dekogen. Ini potong langsung. Agama Kristen itu agama palsu. Biar Coba tahu kalian. kirimin bodrek, Cuma dia saya terangkan dulu, jangan dulu bicara, saya terangkan dulu. Bagaimana Kalian mungkin Kristen Anda itu katakan melanggar informasi yang datang dari 1000 tahun, 2000 tahun setelahnya bisa saya berat, jelaskan maka dulu, itu bisa saya informasi yang jelaskan lebih dulu. akurat. Melanggar, makan babi. Berjemaah dari Sabtu, hari Minggu. Oh, itu dilanggar. Menurut Anda, baik. Kitab lama, kitab baru. Baik. Jadi suruh Saya berpuasa, tunjukkan tidak ayat puasa. ya. Oke. Tahu kalian itu, babi itu adalah binatang paling kotor di muka bumi ini. Tahu kalian ceritanya itu? Babi itu dia dari kotoran untuk makan kotoran di perahu Nabi Nuh. Kalau di Baik. Kristen namanya Nabi Noak, si Noak. Apa yang kata Nabi Noak? Ya Tuhanku, apa yang sekarang perahu saya ini udah kotor kali nggak bisa saya urus. Kapan ini air ini surut katanya? Datang Tuhan berkata. Baik. Sebentar. Yang kering Sebentar. itu. Biar Boleh ada saya bicara membersihkan sekarang? perahu itu ya. Maka Boleh saya jadilah bicara? babi. Maka jadilah babi di perahu Nabi membersihkan tai semua kotor-kotoran semua, termasuk semua bangkai-bangkai yang busuk habis dimakan babi. Boleh Jadi saya babi bicara itu sekarang? adalah satu-satunya binatang paling terkotor di muka bumi ini dijadikan dari kotoran untuk makan kotoran. Boleh saya bicara kalian makan. sekarang? Orang Kristen makan kotoran. Boleh saya bicara sekarang? Jangan dulu. Oh, Jadi silakan, kalian sudah selesaikan. melanggar. Nabi Isa itu ya, kalian tahu nggak? Nabi Isa Tuhan Yesus itu yang mati juga bisa dihidupkan. Yang buta juga bisa berpelihara. Fokus. Itu dulu ya. Tetapi kenapa dia mau? Kita dengarkan Kenapa dia daripada nanti itu urat bukan putus. Nabi Nuh, bukan Tuhan Yesus. Oke. Bukan Tuhan Yesus. Wajah Tuhan Yesus itu ditukar karena kesaktian Tuhan Yesus, ditukar wajahnya itu kepada penjahat. Hari ini ada wajah penjahat itu ditukarkan kepada Tuhan Yesus. Itu kalau kalian mau belajar begituan, cari aja itu siapa si Limbat biar lebih tahu sekalian. Sekarang aja ada ilmu si Limbat, si Balguser. Itu biar bisa ditukar wajah itu. Baik. Jadi tukar, digubukinlah itu. Itu namanya aspal, asli tapi palsu. Jadi yang asli itu wajah Tuhan Yesus, yang palsu itu adalah penjahat, digebukin. Okay. Makanya kalau Tuhan Yesus mengatakan dia, benar dia Tuhan Yesus, coba aja mengatakan, hei kamu jadi binatang semua, hei kamu jadi batu semua, hei jadi kamu bisa jadi tanah semua. Begitu. Kenapa dia mau digebukin? Kalau gak penuh gitu, kenapa dia tidak dibantu Allah? Kalau memang dia anak-anak Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, saya sudah tersilang. Bantu saya silakan. Kenapa nggak bisa dibantu sama Allah? Karena apa? Karena itu adalah penjahat. Oke. Sudah? Begitu. Sudah bisa ditanggapi? Tak usah Tuhan aja membantu dia aja cukup mengatakan, hei kamu jadi batu, bisa jadi batu semua. Itu kesaktiannya. Tapi kenapa nggak begitu? Kenapa mau disilangkan? Ya jangan diulang-ulang lagi. Salah. Jangan diulang-ulang lagi. Udah tadi. Ya Udah itu. belum? Jadi pelajaran itu, kalian itu udah palsu itu Tuhan Yesus itu, kita menyembah Tuhan Yesus aspal, asli tapi palsu. Oke. Sudah bisa ditanggapi? Nah, itu. Jadi kalian udah melanggar, disuruh puasa nggak puasa, disuruh bersunat dia bersunat. Disuruh itu berjemaah hari Minggu, pindah hari Sabtu, pindah hari Minggu. Itu udah ya, semua kalian langgar. Enggak, ajaran Tuhan Yesus tidak kalian turutin, dia kalian turutin itu adalah yang palsu. Sudah belum? Sudah. Baik. Saya itu. Mantap. Nah, jadi orang Islam yang mau sudah belum mau ditanggapi, nih. Udah belum? Mau ditanggapi, boleh? Ya, udah, ya. Baik. Menurut Anda, apakah umat Islam boleh makan babi?
Boleh juga tapi nggak tahu. Kalau nggak tahu boleh. Boleh juga. Oh, itu racun aja bisa dimakan kalau nggak tahu. Dengar dulu. Racun aja bisa dimakan kalau nggak tahu. Jangan babi. Tenang. Itu. Tenang. Dengarkan Racun ini. bisa dimakan kalau kita tidak tahu. Oke, Jangan dengarkan babi. ini. Dengarkan ini. Ya. Sampai kapanpun babi itu tetap haram. Memakan babi haram, pakai babi haram. Tapi ada saatnya memakai babi jadi boleh. Sebentar, yang nggak ada musiknya ya, karena ada musiknya. Perhatikan. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampean pilih mana? Aku pilih mati aja. Itu. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi, colek-colek pakai kecap. Berarti orang Islam kalau kefefet boleh makan babi tidak? Boleh. Boleh. Kalau udah ada lagi makanan. Boleh. Ya, kalau nggak ada makanan. Boleh. Kalau nggak ada Oke, makanan, baik. istilahnya Sebentar. begini, kan? Tenang. Dari zaman Anda tadi Rasulullah. udah bicara. Saya Tahan belum dulu, bicara. tahan dulu. Sebentar. Anda tadi kan udah bicara panjang lebar. Masa saya kalau bicara tahu ya, nggak saya bisa. tanggapi satu-satu dong? Boleh tidak saya tanggapi satu-satu? Iya, tolong teruskan Baik, aja. saya tanggapi lagi itu kalau diskusi yang gentle. Jangan seperti di tempatnya RK. Kalau orang ngomong nggak dikasih. Karena ketakutan nanti terbukti kalau dia adalah penyembah patung yang sangat lihai. Nih, saya putarkan dulu ya, perhatikan. Kalau Anda mengatakan bahwasanya babi itu tidak diharamkan, Anda baca ayat ini. Lihat ini. Di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, Ali Imran ayat 50. Lihat ya, surat Ali Imran ayat 50. Dan aku, maksudnya Isa, datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa satu tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Pertanyaan saya, di sini Isa menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Apa itu? Itu kan udah saya jawab tadi, bisa. Jangan-jangan babi dimakan, racun juga bisa dimakan. Kalau nggak tahu. Jangan. Nggak boleh. Masa satu, itu lihat, kok cerita. jangan. Di zaman Rasulullah, ya. Tenang. Dulu cerita saya jam Rasulullah. Tadinya haram, betul? Haram ya. Oke, lalu dihalalkan oleh Nabi Isa, betul? Ya kalau nggak tahu ya nggak itu caranya, gimana cara menghalalkannya? Ya sudah. Tadinya yang diharamkan apa? Caranya Apa tadi yang diharamkan? Ya, kalau itu kan lagi cerita dulu ya. Saya ceritakan dulu. Di zaman Rasulullah ada dua orang, ya. Ini bukan bicara di zaman Muhammad. Sebentar. Jangan, ini terkait sama babi. Tenang, ini waktu saya belum habis. Tenang. Sabar. Kasir, ini bukan waktu Anda. Kasir, ini waktu saya. Tadi waktu Anda sudah selesai, betul? Ya, boleh, silakan. Oke. Ya, benar. Pada zaman Isa, Muhammad sudah lahir. Ya Muhammad belum, makanya di dalam sebentar. Tuhan Yesus Cukup itu jawab belum Kristen saja. Jangan panjang-panjang. Juga Nabi Isa. Allahumma Jangan panjang-panjang. Tenang. Itu yang pasti itu dipuja. Tenang, Kasir, tenang. Jangan dipikir itu Kristen. Yang asli orang Islam memuja yang Tuhan Yesus. Kasir, yang ngomong siapa sekarang, giliran siapa, Kasir? Anda dengar dulu. Jauh pilihan asli yang Anda dengarkan saya dulu, Kasir. Dengar saya dulu. Ya, teruskan. Ya. Pada zaman Isa, Muhammad belum lahir. Isa berkata, aku datang untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Pertanyaan saya, apa yang dihalalkan oleh Nabi Isa yang tadinya merupakan satu keharaman? Apakah dibilang itu babi? Loh, kalau bukan babi apa lagi? Bukan babi aja yang haram. Ya sudah, berarti apa? Kalau bukan babi apa lagi? Apa? Juga bisa haram.
Sekarang saya bilang, ini teh. Aduh. Haram saya minum. Haram saya minum. Kalau minum haram. Jangan babi aja. Apalagi kalau bukan babi. Tadinya haram, ini sekarang halal. Sudah dihalalkan oleh Nabi lihat dulu nih teh. Isa. Ini teh. Siapa nih teh? Di mana tadinya teh diharamkan, lalu dihalalkan? Coba dengarkan. Sesuai dengan di hukum Islam, ini teh. Saya bilang ini haram saya minum. Karena ini dikasih sama kau. Sebentar, Saya haram tunjukkan minum. ayatnya bahwa teh itu haram. Tunjukkan ayatnya bahwa teh itu haram. Kalau kita masuk kita haramkan itu haram. Itu di hukum Islam. Kalau kita tolak lalu kita makan, haram hukumnya. Dalilnya. Wah, dalilnya itu dan juga dalilnya itu dipanjang nanti itu. Tidak ada dalilnya. Yang manusia nggak tahu tuh siapa yang ciptakan manusia. Dia nggak tahu. Terus sekarang yang ketiga, Allah sebentar. tidak menciptakan manusia. Saya tanggapi satu persatu. Satu udah saya tanggapi, dua saya tanggapi. Sekarang yang ketiga, masalah wajahnya ditukar. Baik. Orang-orang mencari-cari Isa untuk disalib, betul? Betul. Ya. Oke, lalu wajahnya Isa ditukar jadi wajah orang. Makanya orang yang bukan Isa sebenarnya malah dia yang disalib. Pertanyaan saya, berarti terzolimi tidak orang tersebut? Kenapa kan dia penjahat, dia membunuh Tuhan Yesus. Mana dalilnya bahwa dia penjahat? Mana dalilnya? Ya, itu makanya di hukum Islam sama hukum Kristen itu berbeda. Tunjukkan ayat Qur'annya bahwa orang yang wajahnya diserupakan itu adalah penjahat. Silakan. Dalil. Silakan. Itu di rahasia tentang tasawuf. Tasawuf itu di rahasia yang tidak semua dimasukkan itu di Alkitab. Tasawuf lagi dalilnya. Oke, saya turuti sebentar. Oke. Sholat aja. Berarti wajah dia sebentar. Wajah dia. Agama. Sebentar. Wajah dia ditukar ke wajah orang lain. Nah, wajahnya Isa sekarang dia jadi wajahnya hilang atau masih ada di situ? Wajahnya itu ditukar, dibalikan satu wajah dua penjahat itu sama maka rahmat Tuhan berarti Yesus ditukar. Oke, sebentar. Berarti ada tukar orang muka. aja nih. Baik. Ada tukaran muka. Mukanya Isa dipindahin ke penjahat, mukanya penjahat dipindahin ke Isa. Itulah kesaktiannya Tuhan Yesus. Itulah kesaktian Tuhan Yesus. Sakti Mandraguna ini kayaknya besok. Halo Wiro Sableng, apakah Anda sanggup menukar wajah seperti ilmunya Nabi Isa? Itu belum sanggup itu. Sinto Gendeng saja guru saya tidak sanggup melakukan itu. Si Silimbat sama siapa? Tenang. Berarti ketika orang hendak membunuh Isa, wajahnya Isa ditukar menjadi wajah orang lain, wajah orang lain itu ditukar menjadi wajah Isa. Ada tukaran muka. Berarti mereka tertipu tidak ini? Itu jelas tertipu orang-orang yang penjahat itu yang membantu. Tertipu jelas. Orang-orang yang ingin menyalib Isa mereka tertipu. Baik. Pertanyaan saya, siapa yang menipu mereka? Yang menipu ya penjahat itu ya karena hukum sama dia. Makanya di surat Al-Taib. Tenang. Masa mereka nipu diri mereka sendiri? Tenang. Saya ulangi lagi. Mereka berusaha menyalib Isa. Tapi wajahnya Isa ditukar jadi wajah orang lain. Maka orang lain itulah yang akhirnya akhirnya yang disalibkan. Pertanyaan saya. Berarti mereka tertipu, betul? Tertipu benar. Oke, siapa yang menipu mereka? Yang menipu itu orang yang penjahat itu, yang jadi mereka yang menukar wajahnya Isa. Yang menukar wajahnya Isa mereka sendiri. Ya, itu kayak kesalahan Allah. Oke. Berarti siapa yang melakukan penipuan di situ? Penipuannya ya nggak ada yang penipuan yang dihukum. Hukum yang penipu. Memang berat. Mikir dulu, renungkan dulu itu. Mereka nipu mereka sendiri. Logika dulu di mana? Masa mereka mencari Isa, hendak menyalib Isa, lalu mereka sendiri yang nukar wajahnya Isa jadi orang lain. Heran ada begitu orang blow on begitu mikirnya. Pastilah bukan mereka sendiri yang menipu diri mereka. Ada yang nipu. Nah, siapa itu penipunya? Kau pikir sendiri. Kalau kau waras, kau tahu jawabannya. Gimana? Maha penipu itu yang kau Herman.
Ayo guys, tap layar dulu ya, tap layar. Wush, makasih Bang JB, thank you Bang. Wah, paus terbang. Nah, yang paus terbang begitulah yang mengakibatkan orang-orang itu ya seperti rombongan Rokok Kudus dan kawan-kawan itu iri. Begitu loh ya. Ayo silakan. Tap layar dulu ya guys, tap layar. Kemudian jangan lupa follow ya teman-teman ya. Ini ada Love Orange ya, Love Orange ini 1 orang 1 ya guys, 1 orang 1. Jangan lupa juga untuk memfollow. Kita tembusin yuk sampai 1 juta followers ya. Kita tembusin 1 juta followers. Makanya undang teman kanan kiri ya semua supaya follow akun Edis Follow, kita tembusin 1 juta followers ya. Kita kasih naik ada sebentar. Randy ya, silakan Randy. Silakan saudara Randy, nyalakan kamera dulu. Randy. Oke, Randy sudah turun. Kita kasih naik yang berikutnya ada Dedamar. Ya, silakan Dedamar. Silakan Dedamar. Halo Dedamar. Oke, nampaknya Dedamar juga tidak melihat. Kita kasih naik yang berikutnya ada kita kasih naik ada, sabar ya, makhluk Allah. Oke, makhluk Allah juga dia sudah turun. Kita kasih naik ada pemula sekali, silakan. Ini yang mengajukan permintaannya ini terlalu banyak teman-teman, ada 70 orang. Bingung saya yang mana, kira-kira yang pinter dikit gitu ya, biar nggak muter kayak yang tadi. Ya, pemula sekali, silakan Bang. Kenalan diri dulu Bang, apakah Anda seorang Muslim? Bang, tidak ada suara Anda Bang. Agak naik sedikit Bang, wajah Anda tidak terlihat Bang. Agak naik wajah Anda Bang, naik Bang, naik. Kami tidak mendengar suara Anda Bang. Oke, baik. Karena pemula sekali memang dia, jadi kita turunkan dulu saja ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Richard, Robi. Silakan Robi. Halo Robi. Robi. Oke, Robi juga macet. Kita turunkan dulu. Kita bersihkan dulu saja ya teman-teman ya. Saya coba bersihkan dulu supaya ini yang naik ini 70 orang ini bersih dulu ya. Sabar teman-teman. Tap layar dulu ya guys. Love Orange, tap layar. Halo Omen. Omen ganteng.
Assalamualaikum Bang. Bang, itu ada suara kipas atau bagaimana itu, Omen ganteng? Ada suaranya tuh, bentar. Kita bersihkan dulu saja. Ayo guys, tap layar dulu guys. Kita kasih naik, ada Anis. Bukan Anis Baswedan ya. Oh, Bayi Unta. Silakan. Halo, Bayi Unta. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, sebentar Bang. Ya, silakan Bang. Kenalan dulu Bang. Anda seorang Muslim? Aku seorang Kristen Bang, nggak boleh naik apa nggak? Bang, saya sudah bilang begini Bang, saya ini mau fokus dulu Bang, saya pengen berdebat. Gini, tujuan channel saya ini Bang, sama Islam, Islam. Gini, dengerin saya dulu, biar yang lain pada denger nih, yang 11.000 orang pada Masalahnya denger. penginjilan abang nggak ada Bang, cuma fokus ke Islam saja. Nah, ini dia. Betul, kalau kedatangan polisi begini, saya gimana teman-teman? Karena banyak sekali ini polisi ingin menegakkan yang Anda tidak boleh begini, Anda harus kiri, kanan sikit, kanan. Kalau memang itu tujuan abang melawan begini, tenang Bang, gini. Tujuan daripada didirikannya channel saya itu adalah untuk menjawab pertanyaan ataupun pernyataan orang-orang Islam tertentu. Saya tidak bilang semua orang Islam, Bang. Ketika mereka mengeluarkan sebuah statement, contoh mereka ingin bantah Paulus begini. Nah, saya jawab, emangnya pernah Allah dan Muhammad ngomongin Paulus? Kan nggak pernah. Nah, oke, sebentar, tenang dulu Bang, tenang, nanti Anda bicara, tenang. Ketika saya beritahu seperti itu, menurut sudut pandang Anda ini salah nih, harusnya bagaimana? Kenapa Anda tidak buka channel sendiri coba? Kenapa Anda tidak buka channel sendiri, lalu Anda lakukan yang menurut Anda benar begitu? Kenapa Anda ingin menjadi polisi di sini mengatur saya? Heran saya dengan Anda ini. Dinaikkan salah, tidak dinaikkan salah. Bagaimana ini? Seolah-olah Anda lebih pintar, seolah-olah Anda lebih tahu. Sekarang begini saja. Kalau misalnya, tenang Bang, kalau misalnya mereka ingin membantah Paulus, ingin mengatakan bahwa Paulus seorang penyesat, kira-kira jawabannya dari Anda itu bagaimana? Biar saya berguru dari Anda, silakan. Apa jawaban Anda? Enggak, abang tadi kan udah jawab. Kita singkat aja Bang. Kalau Anda memang sendiri betul tidak punya jawaban. Baik, saya pikir Anda punya jawaban. Gimana? Herman saya. Tapi nanti dibilang lagi Edis takut. Berat. Begini saja teman-teman ya. Teman-teman gini aja. Saya pengen fokus lagi ya menjawab tuduhan, fitnahan orang-orang Islam tertentu. Saya tidak bilang semua orang Islam teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan, tak terhitung banyaknya, tak terhitung jumlah orang Islam yang baik. Nggak kehitung teman-teman, banyak sekali. Makanya saya itu hanya menanggapi orang-orang Islam tertentu. Ya, seperti Abdul Somad, Felix Siau,